Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita berjumpa kembali dalam acara Roadshow Sosialisasi Pemilu Kada tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kali ini dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta Pusat. Yang terhormat Kepala Kantor Badan Penghubung Provinsi Jambi yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Herawati. Terima kasih sudah menyediakan tempat untuk kegiatan kali ini. Yang terhormat Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Dirhamul Nugraha. Yang terhormat juga Bapak Yusuf Satyanegara, Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta, Bang Hafiz. Yang mana yang Bang Hafiz? Yang baju putih, Pak. Oh iya. Oh, siap. Yang sudah menyediakan waktu hadir pada hari ini. Rekan-rekan anggota EPK Jakarta Selatan. Dan juga kali ini kita dihadiri oleh teman kita dari EPK DKI. Juga teman dari EPK Jakarta Timur. Mana, Bu? Ada? OTW. Ya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir di kantor Badan Penghubung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ya Allah, Bapak Ibu yang sudah hadir secara online, di antaranya Bapak Camat, Bapak atau Ibu Camat dan Lurah. Iya, Yang satu, pendidikan 2, serta siswa-siswi dari Sudin Pendidikan 1 dan Sudin Pendidikan 2, di antaranya di sini terima kasih sudah hadir SMA 29, Bakti Mulia Hang Tuah 1, Tirta Marta SMA Muhammadiyah 18, tak lupa juga SMK 43, SMK PGRI 37, SMK PGRI 23, SMK Perguruan Rakyat, SMK Pandawa Budi Luhur, dan SMK An-Nuriyah Jakarta. Baik, hadirin sekalian, tidak berpanjang kata pada hari ini, mari sama-sama kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Herawati. Waktu dipersilakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi Pemilu Kada tahun 2024 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, baik yang offline maupun yang daring. Kemudian yang kami hormati Bapak Dirhamul Nugraha yang tidak mau menyebutkan gelarnya. Rajo Bagindo ya. Beliau adalah Kasub Badan Kesbangpol Jakarta Selatan ya. Terus yang terhormat juga Bapak Ibu para peserta sosialisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada yang beberapa ibu dan bapak yang saya kenal, Abang dan Ayunda, Bang Saipul sama Bu Eli, itu yang familiar bagi saya. Selamat datang, Ibu ya. Jadi ini mumpung, ini juga ada di daring, ini juga kita offline, boleh dong Abang. Ayo kita jualan sedikit boleh ya Ibu? Silakan. Kebetulan pantun. Kalau pantun nanti mungkin rekan kerja kita yang bisa, saya ini udah sepleteran Jawa jadi hilang berpantunnya. Bang Saipul nanti mewakili saya untuk pantun ya. Kita Badan Penghubung daerah provinsi yang di
Jakarta Selatan ini, kebetulan berada di wilayah Jakarta Pusat ya ini, Pusat, ya. di Cikini ini punya tupoksi pelayanan pimpinan, kita bisa melayani pejabat, gubernur, wakil gubernur, sekda maupun sekda dan juga anggota yang terhormat kita DPR Provinsi Jambi. Tidak menutup kemungkinan juga kabupaten. Pokoknya orang Jambi inilah rumah Jambi kita yang berada di Jakarta. Bagus banget tuh. Bagus banget, Pak ya. Jadi kita juga kemudian ada juga tupoksi kita juga aset pelayanan itu aset kita punya banyak kamar, Pak. Jadi misalnya mungkin dari kegiatan-kegiatan Kesbang Pol nanti mau mau acara di sini kita siap kamarnya juga lantai 3 tuh kebetulan sudah baru semua kita bikin standar hotel gitu kan ya Pak. Kita juga harga khusus mungkin nanti itu bisa kepala badan lah yang ini jualan. Nah, sampai saya lupa, maklum ya nenek-nenek. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Pak Amrul Sah, Kepala Badan Penghubung. Beliau lagi sibuk-sibuknya. Sekarang kan kita kan lagi sibuk-sibuk nih Pak. Iya. Sebagai badan penghubung tuh kita sibuk. Kita tuh memfasilitasi undangan-undangan itu. Jadi beliau langsung yang menghandle. Jadi ya maklum itu kan presiden kita. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir bersama kita semua, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, beliau menugaskan kami sebagai mewakilinya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, Bapak Ibu, kita jualan tadi, kami jualan sedikit. Monggo, ruangan aula kita juga baru gitu. Atau mungkin kalau mau event yang agak besar, yang di Taman Mini juga bisa. Jambi itu relatif laku, Pak, karena dia sangat dekat dengan pintu parkir. Jadi sangat gampang, paling laku kita di Jambi itu. Kita juga punya fasilitasi aula dan ruang menginap yang terbatas gitu. Nah, kita juga ada fasilitasi sosial juga ada seperti ya pelayanan orang-orang sakit gitu Pak. Tapi dengan referensi dengan izin dari pimpinan tetap gitu, gubernur, wakil gubernur ataupun sekda gitu. Jadi itu sekilas pandang biar kalau katanya kalau nggak tak kenal maka tak sayang ya. Mudah-mudahan dengan momen seperti ini kita saling sayang Pak. Terima kasih. Jadi Jadi pantun. nanti diwakili aja sama Bang Saipul. Jadi kami juga kebetulan kita juga termasuk penduduk Jakarta. Jadi ini kegiatan sosialisasi pemilu kada tahun 2024 di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita tahu Pak. Saya rasa dimanapun kita berada di Jakarta ini sangat bermanfaat pemahaman tentang kita ya bagaimana kita menjadi pemilu kada yang aman ya ya betul ya Bu Elia. Jadi itu adalah tujuan jadi kegiatan ini yang sangat sangat bermanfaat buat kita semua. Mungkin karena kita juga waktunya singkat, apa yang saya sampaikan ya dadakan ya, tapi yang penting semuanya tercakup gitu Pak. Selamat datang di Badan Penghubung dan terima kasih atas kesempatan kepada kita karena kita sudah kenal sangat-sangat terima kasih nih Pak Dirham. Oke, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore ya, siang ini. Terima kasih. Siang menjelang sore. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herawati yang sudah menyampaikan sambutan mewakili Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi pada acara Roadshow Pemilu Kada pada hari ini. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari
Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan yang paling ngetop, Bapak Dirham. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Herawati, yang mewakili Pak Badan ya. Kepala badan. Kepala Badan juga, Kepala Iya, Badan. Kepala badan, iya. Ya, Badan Penghubung Jambi, Pak Amrusah. Itu komandan saya itu. Oh ya. Ya di Jatinangor komandan saya. Iya. Ternyata. Kemudian beserta jajaran, kemudian juga Bu Herawati juga karena nggak berani ngadepin Jaksel, makanya minta ditemenin sama Pak Saiful. Sama Ayu kita. Ayu Eli. Anggota FPK Provinsi DKI, Bang Saiful dulu teman kita ini di Barat ya. Iya. Karena saya nggak laku di Barat, saya pindah ke Selatan, gitu aja. Kemudian yang kami hormati, udah nongol di online nih, Bu Atik, Kak Atik. Hati-hati nyetirnya, Iya. santai aja dulu, Iya. ya. Soalnya dia nyetir, itu saking semangatnya dia mau lihat kayak gimana sih Badan Penghubung Jambi. Oh iya. Maka dia langsung Iya. ngomong gitu. Oh ya berhenti dulu gitu, nggak mampir lu di mana gitu, biar aman. Ngopi dulu. Juga mudah-mudahan nanti bergabung secara online juga Bang Taki, Muhammad Takiuddin, Ketua KPU Jakarta Selatan. Kemudian tak lupa juga Bang Haji Yusuf. Ini kalau di tim Kesbangpol sebagai anggota TTPKS, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Seolah-olah ya. Tapi begini-begini pernah jadi komisioner KPU, komisioner dari Bawaslu juga. Jadi spesial untuk tahun pemilu, Bang Yusuf kita fokuskan sebagai anggota TTPKS dan selalu mendampingi kami. Terima kasih dari sesi pertama. Mudah-mudahan sampai nanti sesi terakhir di mana tuh ya terakhir? Gereja ya? Gereja. Oke. Kemudian juga kami menyapa jajaran FKDM, FPK Jakarta Selatan, Ibu KD ini Bu KD Bu. Oh ya. Krisdayanti, sorry. Bu Kadaria, rekan kita dari FPK Kalimantan Selatan, kemudian Pak JK, Joni Krencis, ini yang punya pabrik keju ya, dari Kalimantan kita. Kemudian Kak Anita nih dari Sulawesi Utara, Kak Anita, kemudian Bu Popi dari Bangka Belitung, kemudian ada Pak Supratman. Ada Pak Supratman mau ini ya, open house ya hari Senin. Open house. Syukuran. Siapa yang ngundang Pak Fadlijon? Oh, mau di rumah Abang, mau ketemu syukuran. Kemudian Pak Rusdi, ini rekan kami FPK dari Nusa Tenggara Barat. Spesial buat kok lupa sih aku namanya. Bu Eli. Bu Eli saya mudah-mudahan siapa sih? Nama lengkapnya? Eli Nirmala. Oh iya ya. Padahal kalau kita tanda tangan SPJ ada tuh ya, Eli Nirmala. Jadi kegiatan hari ini juga dihadiri oleh teman-teman yang online. Kita karena 10 kecamatan dibagi-bagi itu. Jadi sekarang di jajaran kecamatan Pasar Minggu. Jadi teman-teman lurahnya maupun kasipemnya termasuk RT, RW, LMK-nya, Lembaga Musyawarah Kelurahan, kita ajak gabung. Mungkin nanti secara perlahan akan bertambah yang peserta hadir. Kemudian juga kita ingin menyentuh juga pemilih pemula, makanya kita bekerja sama dengan Sudin Pendidikan 1 dan 2. Jadi digilir juga tuh per sekolahnya yang bergabung secara online. Kemudian Bang Haji Hafiz di sini juga hadir di sini memang buat pengamanan kita. Jadi beliau iya, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kota yang pasukannya berapa? 556. Ya, karena di setiap kelurahan di Jakarta ada anggota FKDM sebanyak 7 orang, di tingkat kecamatan ada 9 orang. Tapi itu mah kan tergantung APBD-nya, cuma ngasih tahu doang ini mah. Ngasih tahu doang, Bu. Iya, maksudnya potensi masyarakat dioptimalkan, dimaksimalkan di DKI Jakarta.
Makanya waktu kami coba diskusi dengan teman-teman FPK, ini bisa nggak nih kita main di wilayah kota lain gitu, dengan bungkusan silaturahmi, ya, sosialisasi pilkada di badan penghubung. Wah, siap Pak. Waduh, cakep bener tuh. Jadi kita kemarin dari Papua ya. Jadi sasaran kita Papua, Jambi, Jambi, kemudian Kalsel, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, enggak dong, Sumatera, Sumsel, Sumatera Selatan, Lampung, Lampung. Jadi di Jogja, Jakarta, Jogja juga. Di Jakarta Pusat ada 3, kemudian di Jakarta Timur 1, Selatan 1, sama di Jakarta Barat 1. Nah, itu mau kita sibukin. Karena kakak juga kan tinggalnya di Jakarta ya. Ya. Berarti kan KTP-nya udah masih Nah, kurang. masih udah. Udah nih, udah. Oh, iya. Jadi ini sebagai gambaran bahwa upaya yang luar biasa dari forum kami, termasuk FKUB ada hadir di online, dan Purna Paskibra Indonesia untuk menyemarakan semangat melakukan pemilihan gitu. Jadi berdasarkan data kalau di DKI itu memang kalau Pilgub tuh kurang kencang dibanding Pilpres. Mungkin di daerah lain juga begitu. Tapi kita punya kewajiban bersama-sama supaya orang datang milih, orang hadir di bilik suara. Kita dengerin dulu Bang Jermal itu ya, yang Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota salam buat teman-teman di sini Bu, nggak bisa hadir, sibuk banget dia, apalagi jadi tuan rumah pelaksanaan pelantikan nanti kan. Iya. Jakarta Pusat dan Selatan itu panitia pelantikan presiden. Coba kita tampilkan dulu Pak Wali ngomong apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munjirin, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, menginformasikan bahwa sosialisasi pilkada tahun 2024 merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi. Salah satunya dengan cara menjadi pemilih yang cerdas dan mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihannya. Sosialisasi mengenai tahapan pilkada serentak ini diharapkan menghasilkan pemilih yang benar-benar paham akan perannya dan mengawal pilkada daerah khusus Jakarta tahun 2024 dengan menjunjung norma, etika, serta peningkatan pengetahuan politik yang sehat. Peran masyarakat dan generasi muda pada pilkada daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 yang akan datang sangat penting dan sangat menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan seluruh masyarakat Jakarta Selatan untuk berpartisipasi dalam perhelatan tersebut dan tidak menjadi golput. Hak pilih kita semua menentukan arah bangsa ini di masa depan. Untuk itu, kita harus cerdas dan tidak golput. Karena sekecil apapun partisipasi kita dalam menggunakan hak pilih akan berguna bagi kepentingan masyarakat. Mari sukseskan pilkada daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terpenting terutama buat siswa sekolah nih, buat orang tua. Tadi juga kita menyampaikan ini pada saat hadir di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Jadi nanti kan pemilu itu adalah hari yang diliburkan. Kemudian pemilih pemula tuh banyak anak sekolah tuh SMA maupun SMK. Nah, salah satu konsep kita sambil bercanda-bercanda, biasanya kalau hari libur itu kan anak-anak minta duit tuh ya Bu ya, ya Kak ya. Nah, kalau bisa jangan dikasih jajan dulu gitu loh. Biar Sumilih milih dulu, dulu baru dikasih. kemudian dia moto tuh sama petugas KPPS-nya, latar belakangnya bilik suara misalnya gitu, ketahuan tangannya udah dikasih tinta, nah, baru tuh ditransfer, kalau nggak suruh kasih duit. Nah, ini salah satu upaya yang kita dorong. Nah, kemudian untuk Jakarta juga kita sampaikan kepada banyak halayak lapisan masyarakat. Siapapun gubernurnya, kalau Jakarta program udah jalan, program udah jalan, ya.
Jangan sampai orang yang biasa menikmati fasilitas-fasilitas umum itu gara-gara ada calon yang bukan pilihannya, akhirnya dia tidak milih, ya kan nggak enak juga. Biasa naik Jaklingko, kemudian LRT, MRT, masa udah dapat fasilitas gitu kagak ikut milih sih? Ya, kan harusnya milih juga. Perkara dia milih siapa tuh terserah. Yang penting kita sama-sama dorong ya masyarakat Jakarta Selatan maupun masyarakat Jakarta maupun dimanapun karena waktunya saat itu pilkada kita sama-sama berangkat ya ke TPS kemudian melakukan pemilihan. Nah harapannya memang tingkat partisipasi tetap aman sesuai dengan target dan kemudian persatuan dan kesatuan tetap jalan. Bagaimanapun juga program di DKI ini udah tercatat, tinggal ngejalanin. Paling kayak sekarang misalnya Pak PJ Gubernur kita karena pejabat pemerintah pusat masih bisa geser-geser DAU sedikit gitu ya. Ya karena memang pemerintah pusat. Tapi kalau kita biasanya memang udah mengandalkan APBD murni dan itu juga bisa menutup kegiatan-kegiatan. Nah, dengan kita bergabung forum-forum, terima kasih melakukan sosialisasi dan salam hormat buat Kepala Badan Bang Amrul. Saya pernah ketemu sekali waktu itu beliau masih jadi FPK kalau nggak salah ya. FPK Jakarta. FPK di Jakarta. Beliau ketemu saya di Kesbang dan sempat ngobrol. Mudah-mudahan diberikan kesehatan beliau karena lagi sibuk-sibuknya nih. Tanggal 20 kita ada hajat besar pelantikan Presiden Prabowo. Itu kan dekat tuh dari kantor wali kota ya. Jangan-jangan mau mampir ke FPK nggak itu? Nggak usah ya. Mantap. Sambut. Terus untuk Kesbang Pol Jakarta Selatan juga ada satu konten lagi Kak. Kita ini lagi mendorong gerakan masyarakat punya APAR. Jadi Jakarta terutama termasuk wilayah yang rawan kebakaran. Terakhir di Mampang itu satu kejadian di Ruko meninggal berapa orang? 7 orang. Akhirnya makanya bersama-sama FPK, FKDM, FKUB kita lagi menggelorakan supaya masyarakat pada beli APAR sendiri. Jadi jangan ngandelin yang namanya Dinas Gul Karmat. Karena kalau Dinas Gul Karmat udah datang tuh baru 15 menit, ya kebakarannya udah tuntas tuh. Nah, makanya kita juga dapat support juga dari beberapa ormas memberikan door prize APAR pada peserta online yang diundi bukan karena pertanyaan, bukan. Diundi, nanti harapannya bisa mengingatkan yang lain supaya pada punya APAR. Nah, kalau jajaran Kesbang Pol nih forum-forumnya udah pada punya nih. Tapi yang di samping saya lebih banyak dia dapat door prize mulu dia. Nanya terus. Nanya terus dapat door prize, nanya dapat undian. Waduh, saya bilang acik juga nih buka deh. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Mbak Ati, kemudian juga Bang Taki, kemudian juga Bang Yusuf ya bisa memberikan informasi terkait dengan pilkada. Kita berupaya untuk mendorong masyarakat Jakarta melaksanakan pemilu. Paling berapa jam sih? 1 jam, 2 jam kali ya. Kan jam 7 udah buka ya. Jam 7 ngantri sebentar, kita bisa cabut. Ya, terus. Oke, demikian. Terima kasih terutama buat Badan Penghubung Jambi. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kita bisa gabung lagi nih. Saya terasa masuk ke Kaisaran Romawi ini saya. Iya benar. Untung tadi saya untung ini di Jakarta loh, Bu. Kalau ini di Jogja, saya tuh masuk lift bisa ngesot kali itu. Kita menghormati gitu ke Kaisaran gitu. Bisa. Langsung kurus. Iya, ini luar biasa berarti zamannya Raja-Rajo dulu ya yang pakai punya aset ya. Turunan beli hotel gitu kan. Sejarahnya mungkin begitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih. Oh, Bang Taki langsung. Bang Taki. Baik, terima kasih pada Kasuban Kesbang Pol Jakarta Selatan, Pak Dirham, yang sudah berkenan menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu sekalian, baik peserta offline dan online, mari kita mulai mengikuti
apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Bang Taki dari Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sudah siap? Siap, Ibu. Silakan, Bang. Baik, mohon izin, enggak ini sambilan aja. Ya, yang terhormat Kasuban Kesbangpol, lalu ada Kepala Penghubung dari Provinsi Jambi ya kalau tidak salah ya. Mohon izin. Lanjut, ya siap. Dan semua jajaran FPK, FKDM, lalu jajaran kecamatan dan kelurahan yang hadir hari ini, kita Tekan-tekan ya itunya. Mic-nya. Bu, kedengaran suara saya? Mohon maaf. Taki duduk dulu, Bang Taki. Ngobrolnya duduk dulu. Iya, siap. Siap. Saya nyari tempat duduk dulu. Mohon maaf sebelumnya sambil di kegiatan lain. Oke, Pak Dirham. Baik, saya baru dapat tempat duduk Pak Dirham, mohon izin. Pak Dirham dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, saya bisa melanjutkan di 5 menit kemudian. Mohon izin. Baik, saya karena ada berbarengan sama rapat pimpinan di tingkat kota, saya mohon izin buat di materi berikutnya. Mohon izin Pak Dirham. Oke, Bang Taki, kita jadwalkan lagi. Siap. Nanti saya langsung kabarin Pak Dirham ketika udah selesai menyampaikan materi. Oke, tingkat kota. Ya, mohon izin Pak Dirham. Maaf. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu Ati. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kasuban, Direktur Kesbangpol ya ini. Direktur kegiatan sosialisasi 10 titik ini yang dinakodai oleh Pak Dirham. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan kepada kami Bawaslu dan KPU untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada untuk 27 November mendatang. Terima kasih juga yang terhormat Ibu perwakilan dari Ketua Badan Penghubung Jambi ya untuk hari ini sebagai tuan rumah di 10 titik. Terima kasih, mohon maaf saya belum bisa bergabung di sana karena memang ini masih harus turun ke kecamatan-kecamatan. Yang terhormat juga Bapak Ibu semua yang hadir di online maupun offline dan juga teman-teman SMK, SMA yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, tadi Pak Taki nge-WA nih, Ibu tolong dipanjangin sedikit. Repot banget ya. Memang hari ini adalah persiapan turunnya logistik dari tempat cetak ke kota.
Dalam hal ini berarti pilkada ini sudah dekat, secara hitungan tinggal 42 hari lagi, sehingga memang KPU dan juga Bawaslu ini sedang sibuk-sibuknya. Kami di Bawaslu juga sedang melakukan wawancara untuk pengawas TPS di 10 kecamatan. Ada sekitar 3.272 TPS. Kemudian teman-teman di KPU juga sedang persiapan turunnya logistik dan juga nanti akan persiapan perekrutan teman-teman KPPS. Sehingga memang mohon maaf sekali belum bisa bergabung. Pak Dirham izin kita dari Bawaslu dan KPU melakukan Zoom. Baik, di sini saya menyampaikan bahwa kami di Bawaslu ini intinya butuh perpanjangan tangan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Ada FPK, FKDM, dan juga forum-forum ataupun badan-badan lain yang bisa memberikan kontribusinya untuk pilkada mendatang. Forum-forum atau badan-badan ini memang tidak ASN ya, tapi harus harus diharapkan netralitasnya untuk pilkada mendatang. Untuk itu kami sangat berharap kami di Bawaslu ini tidak mungkin gitu ya menjangkau ke seluruh wilayah-wilayah yang ada di Jakarta Selatan apabila tidak ada kontribusi dari masyarakat secara luas. Dalam hal ini, hari ini ada teman-teman pemilih pemula yang ada di SMA, SMK, dan juga ada Bapak Ibu semua yang hadir di sini dalam forum-forum ataupun badan-badan, sehingga harapan kami besar untuk dapat berkontribusi untuk memberikan pengawasan partisipasi dalam tahapan pilkada mendatang. Sudah pernah saya sampaikan bahwa pilkada Jakarta ini menjadi barometer pilkada ataupun pemilu di Jakarta ini menjadi barometer pemilu atau pilkada di Indonesia. Hari ini isu-isu yang kemarin berkembang nampaknya sudah cenderung redam gitu, tapi kondisi atau situasi politik memang tidak bisa kita terka-terka. Kita perlu antisipasi, kita perlu waspada. Untuk itu Kesbangpol bersama kami Bawaslu dan juga KPU mengadakan atau melakukan kegiatan sosialisasi yang pada hari ini adalah titik atau tempat keempat kalau tidak salah ya, untuk dari 10 titik atau tempat yang akan dikunjungi atau sebagai tuan rumah dalam acara sosialisasi ini. Seperti kita tahu bahwa prinsip dari Bawaslu adalah cegah, awasi, tindak, sehingga dalam hal ini sosialisasi adalah bagian dari pencegahan yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan informasi terkait tahapan-tahapan, KPU juga demikian memberikan informasi terkait apa saja yang bisa dilakukan atau apa saja larangan dan yang diperbolehkan dalam melakukan kampanye dan lain sebagainya dalam tahapan-tahapan pilkada. Itu yang pertama. Kemudian dalam hal pilkada Jakarta khususnya memang aturannya berbeda dengan pemilu. Jika pemilu dalam hari ini kita memasuki masa kampanye yang sampai saat nanti pada tanggal 24 November, karena sebelum H-3 pencoblosan atau hari H itu adalah masa tenang. Sehingga masa kampanye inilah yang menjadikan tempat dijadikan tempat ataupun waktu untuk melakukan
sosialisasi para calon gubernur dan juga para tim untuk melakukan sosialisasi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Ini celahnya sangat banyak sehingga perlu kiranya kita mendapat support ataupun kontribusi dari seluruh masyarakat yang ada di Jakarta untuk turut melakukan pengawasan yang ada di lapangan. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa SDM kita, Bawaslu, sangat terbatas. Di provinsi hanya ada 7, di kota hanya ada 5, di kecamatan 3, dan juga di setiap kelurahan ada 1. Sehingga sulit rasanya jika tidak ada kontribusi atau perpanjangan tangan dari masyarakat secara luas. Money politik sering kita dengar. Kalau hari ini, saya baru dengar kemarin tuh serangan subuh. Tidak serangan fajar lagi, tapi serangan subuh. Nah, apapun bentuknya, para calon atau tim ini juga banyak mencari atau mencari celah-celah untuk bagaimana bisa mengambil simpati dari para pemilih yang ada di Jakarta, sehingga banyak hal ditempuh untuk bisa melakukan kampanye, memberikan alat peraga gitu kan, atau bahan kampanye, sehingga ini yang seringkali menjadi titik poin atau menjadi fokus kita untuk melakukan pengawasan. Transport gitu kan, dibunyikan transport, padahal sebenarnya transport itu ya bentuknya bisa berupa kendaraan yang memang difasilitasi oleh tim gitu. Seringkali memang dibunyikan hal lain sehingga ini menjadi celah dugaan adanya pelanggaran. Termasuk beberapa hal yang terjadi di kampanye ini adalah menggunakan fasilitas-fasilitas yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye. Ini sudah kita sosialisasikan atau kita sampaikan kepada tim-tim bahwa memang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan atau tempat-tempat yang diperbolehkan, tapi tidak menutup kemungkinan celah itu masih selalu ada. Untuk itu, silahkan Bapak Ibu, bila menemukan dugaan pelanggaran, silahkan bila menemukan money politik, dugaan money politik gitu kan, disampaikan kepada kami. Karena kaitannya dengan money politik ini, pilkada, dalam aturan pilkada, pemberi dan juga penerima ini dikenakan sanksi. Tidak seperti yang ada di pemilu. Di pemilu hanya pemberi yang diberikan sanksi, tapi di pilkada ini tidak. Pemberi dan juga penerima dikenakan sanksi. Itu kaitannya dengan money politik. Kemudian satu lagi yang mesti saya sampaikan, peran media sosial ini sangat vital bagi informasi-informasi, baik informasi positif maupun informasi negatif. Lajunya sangat kencang, lajunya lebih kencang dari laju kita atau pergerakan kita, sehingga penting rasanya setiap kita bijak dalam menggunakan media sosial, bijak menggunakan smartphone, bijak dalam menggunakan atau menerima dan juga memberikan informasi, melanjutkan informasi kepada teman-teman ataupun relasi yang ada di smartphone ataupun di media sosial. Ini rasanya sangat penting. Seringkali memang berita-berita negatif, berita-berita yang kurang benar, kebenarannya itu ya memang dari media sosial. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga kondusivitas di lingkungan kita, kondusivitas di masyarakat, di lingkungan kita kerja, di lingkungan di circle kita, bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam hadapi pilkada mendatang. Memang sampai hari ini disampaikan oleh teman-teman dari
Polres maupun Kodim memang kondisinya masih cukup landai, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan ini di luar dugaan kita. Mudah-mudahan memang kita senantiasa bisa menjaga kondusivitas, karena kondisi-kondisi atau situasi-situasi di lapangan itu ya seringkali memang dari hal-hal kecil, percikan-percikan kecil yang sehingga tidak kita respon dengan bijak sehingga menjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian PR besar di Jakarta Selatan khususnya adalah tingkat partisipasi pemilih gitu ya. Dalam hal ini memang kita mendorong teman-teman pemilih pemula yang 17 tahun dan juga pemilih pemula purna TNI Polri ini untuk turut serta memberikan atau berkontribusi dalam pilkada mendatang. Ini sangat penting menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat memberikan informasi yang baik di lingkungan kita, di di wilayah kita masing-masing, wilayah kerja ataupun tempat tinggal kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara untuk memantik diskusi pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ati, Ketua Bawaslu Kota Agresi Jakarta Selatan, yang telah menyampaikan materi pada hari ini, yang dapat saya ambil kesimpulan bahwa kita, terutama pengguna media sosial, harus bijak membaca apa yang sudah tampil di media sosial, karena makin mendekati waktu pemilu kada, media sosial semakin memanas. Begitu ya Bu Ati? Ya. Dan untuk adik-adik pemilih pemula, tetapkan pilihan kalian. Nanti kalau nyoblosnya jangan merem, jangan cus-cus, tapi pilihlah yang memang betul-betul apa yang kalian harapkan sebagai pemula, ya, yang mewakili suara kalian pada pemilu kada kali ini. Baik, selanjutnya. Izin Bu, sedikit menambahkan. Iya, sedikit menambahkan kaitannya isu-isu yang kemarin sempat berkembang terkait ajakan untuk mungkin mencoblos semua dan lain sebagainya gitu ya. Kaitannya itu hak kita sebagai warga negara. Boleh nggak kita misalkan tidak memberikan suara kita pada pilkada mendatang? Secara personal, secara hak asasi manusia itu diperbolehkan. Tapi apabila kita mengajak atau menjanjikan atau memberikan imbalan untuk mengajak masyarakat secara luas untuk memberi coblos 3 misalkan, atau mengajak untuk golput, ini yang dikenakan sanksi pidana seperti itu. Jadi boleh nggak kita? Boleh, tapi mengajak ajakan kita ataupun kita mengintimidasi ini yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam aturan pilkada pemilihan gubernur tahun 2024. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan agar menjadi atensi kita bersama bahwa ayo kita jadikan suara kita ini bermakna untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 pemilihan DKI Jakarta untuk 27 November mendatang. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Baik, tambahan artinya bahwa cobloslah sesuai dengan pilihanmu, jangan coblos pilihan orang lain. Artinya jangan sampai diintimidasi, ya, diiming-imingi, diiming-imingi. Nah, nanti kalau nyoblos ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, ya.
Nah, akhirnya kemudian terjadi penyesalan. Ya, jangan memprovokasi, itu yang terpenting kan itu kan. Betul, Menjadi betul. provokator, Nah, menjadi itu mengajak untuk tidak melakukan kontribusi pemilihan dan juga mengajak untuk hal-hal lain yang memang tidak diharapkan di pilkada mendatang. jadi kalau ditanya jangan manipiro ya, Bu. Biasanya ayo nomor ini. Nah, jawabnya Wani Piro gitu, Bu. Boleh ya, Bu? Nah, itu serangan duhur apa serangan asar itu. Baik, Bu Ati, terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan narasumber kita yang berikutnya pada Pak Yusuf Satya Negara, Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan. Persilakan, Pak. Yang sama-sama kita hormati pimpinan kami pasukan Kesbangpol Jakarta Selatan beserta jajaran yang sudah menginisiasi roadshow di 10 tempat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Herawati dalam hal ini mewakili kantor penghubung Badan Penghubung Provinsi Jambi beserta Abang Saiful. Ya. Kemudian tadi juga sudah sebentar tampil Bang Taki, Ketua KPU Kota Jakarta Selatan. Ayunda kita, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan. Tadi sudah menyampaikan beliau adalah Ayunda. Iya. Ya, Ayu. kalau lagi di Jambi, Ayunda Eri. Ini Ayunda ini. Kakak yang cantik. Iya, Kakak yang cantik. Ayunda Ati. Kalau di luar Mbak Ati. Mbak Ati. Kalau di Jambi, Ayunda. Jadi jangan ngisi. Jadi ini Ayunda. Pak Dirham nggak ikhlas banget deh dipanggil. Juga hukum pilkada. Pemilihan kepala daerah langsung aturan pilkada. Bukan pilkada, karena langsung. Kemudian juga hadir senior-senior kami dari SPPK Jakarta Selatan. Kemudian juga Ketua FKDN, Bang Dani, Bang Hadi Hafid. Terima kasih sudah juga hadir. Dari Sudin Pendidikan 1 dan 2, kemudian perwakilan dari kecamatan maupun kelurahan Kecamatan Pasar Minggu, LMK, RT, RW, Kecamatan Pasar Minggu, kemudian adik-adik atau anak-anak kita tercinta, siswa-siswi SMA, SMK, mungkin menjadi perwakilan yang ditunjuk dari Sudin Pendidikan 1 dan 2. Kemudian forum-forum mitra Kesbangpol, yang ketinggalan juga FKUB, hadirin yang hadir di tempat ini maupun juga daring. Izinkan ada pantun sedikit, tapi ini hanya untuk moderator. Ke kebun sirih naik motor. Dari Bidakara membawa gitar. Terima kasih Ibu moderator. Izinkan saya bicara sebentar. Saya mau balas ya. Nanti dibalas. Kalau tadi sudah disampaikan hal-hal yang tentu larangan-larangan mengenai prosesi seluruh tahapan di pilkada, khususnya yang ada di DKI Jakarta. Secara teknis, nanti mungkin kalau berkesempatan, Mas Taki akan menyampaikan hal-hal teknis. Kalau tadi Mbak Atik menyampaikan hal-hal yang dilarang, dan itu harus menjadi concern kita. Apabila melanggar, memang ini sangat berat kalau kita perhatikan di undang-undang mengenai pilkada ini. Kalau di undang-undang pemilu, biasanya ada kalimatnya itu dan atau. Jadi ada pilihan. Tetapi kalau di pilkada ini dan. Jadi kalau tadi disampaikan misalkan pasal 187A, beliau menyampaikan kalau yang memberi, menerima, atau menjanjikan dan lain sebagainya itu hukumannya tidak hanya kurungan tetapi juga denda. Dan itu sangat besar. Kalau tidak salah bulannya 36 sampai 72 bulan. Itu minimum dan maksimumnya. Jadi ada minimumnya. Jadi nggak bisa kurang dari 36 bulan. Kemudian juga dendanya 36 itu sampai 72 tahun. Ini berat sekali. Jadi momen ini mari kita sama-sama mengedukasi atau mengingatkan lah masyarakat kita bahwa jangan sampai coba-coba. Kalau dulu mungkin
yang memberi yang bisa dijerat oleh pasal-pasal, tetapi sekarang itu dua-duanya. Dulu aja yang memberi, yang dijerat, kita susah ya menangkapnya, apalagi sekarang yang memberi dan menerima jadi susah lapor nih kalau sekarang. Karena apa, yang nerima pun ya sama juga, jadi mungkin diam-diamnya. Tapi dalam hal ini mari kita sama-sama mengedukasi baik diri kita, keluarga maupun tetangga kita masing-masing agar jangan sampai hanya karena sekantong sembako kita berurusan dengan Mbak Atik dan rekan-rekan. Jadi kita mudah-mudahan dijauhkan lah, gitu kan. Apalagi hanya janji-janji. Kalau janji memang biasanya namanya juga jualan, tidak ada yang terbaik. Pasti yang kecap ya nomor satu lah, pokoknya kalau kecap gitu kan. Kembali lagi bicara pilkada, pilkada itu arena untuk memperbaharui harapan. Iya. Jadi selama 5 tahun kita perbaharui lagi, perbaharui lagi. Harapan itu akan juga menjadi kenyataan di dalam perjalanannya, di prosesinya, kalau kita punya jiwa toleransi. Iya. Jadi pilkada juga bisa kita artikan sebagai pembuktian toleransi kita. Kenapa kita harus bertoleransi? Karena memang Jakarta ini khususnya adalah miniatur dari negara kita, Republik Indonesia. Di sini hadir suku, ras, golongan, agama, dan tentu berbagai kepentingan. Jadi karena berbagai macam ragam itu tentu kebutuhannya juga berbeda-beda. Nah, agar tidak terjadi gesekan, kita sudah diikat namanya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita walaupun macam-macam, tujuannya hanya satu, terikat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memastikan proses tahapan pilkada ini bisa berjalan lancar, kita juga membantu Bawaslu dan juga KPU, kita harus memastikan atau ada prasyaratnya, yaitu keadaan aman dan damai. Nah, menjaga keamanan dan ketertiban ini tentu bukan hanya tugas pihak keamanan, bukan hanya tugas dari penyelenggara KPU Bawaslu, tetapi tugas kita semua sebagai warga Jakarta khususnya dan warga Indonesia. Nah, kalau kita melihat perjalanan pilkada di DKI ini, tahun ini adalah yang keempat. Yang pertama dulu dari tahun 2007, 2012, kemudian juga 2017. Tentu dari pengalaman itu berbagai dinamika politiknya bermacam ragam. Sehingga puncaknya kemarin di 2017. Yang kita sama-sama tahu, dan itu tidak hanya dinikmati oleh penduduk Jakarta, tapi juga secara nasional, bahkan gaungnya sampai internasional. Nah, hal-hal demikian tentu suasana kondusif hari ini kita harus jaga bersama. Alhamdulillah kita diuntungkan di perjalanan tahapan khususnya kampanye saat ini, kita diuntungkan oleh berbagai isu. Jadi masyarakat kita khususnya di lini masa tidak terfokus kepada tahapan pilkada saja. Tetapi perhatiannya ada kepada misalkan pimpinan kita yang mau naik dan mau mundur, mau purna. Nah, ini kemarin rame kan? Nah, kalau sekarang sudah agak bergeser tuh ke Kartanegara di Jakarta Selatan. Siapa yang hadir, siapa yang ini dan itu. Jadi, alhamdulillah itu konsentrasinya seluruh baik itu penikmat lini masa bisa kita perhatikan. Kalau di X kan lumayan argumentasinya juga lumayan luar biasa ya, tidak hanya mengandalkan mungkin fanatisme saja, tetapi juga ada argumen rasionalnya. Dan itu tentu hal positifnya bisa juga mengedukasi dan mencerdaskan kita semua. Tetapi memang kalau kita tidak hati-hati, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Atika, bahwa memang bisa juga menjerat kita. Nah, untuk itu khususnya kepada adik-adik kami, anak-anak kita, berhati-hatilah dalam bersosial media. Jadi mungkin ini butuh bimbingan dari para orang tua agar jarinya itu ya, karena sekarang sedang masanya belajar, ya dikonsentrasikan kepada hal-hal yang berbau atau ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, kalau sekarang adalah masanya pilkada, tentu pendidikan bagi adik-adik kita adalah bagaimana menjadi pemilih yang baru atau pemula, tetapi juga ada kecerdasan. Dengan cara apa? Media yang tadi smartphone dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk berselancar melihat track record
calon gubernur yang ada di DKI ini, kemudian visi misinya, programnya, kemudian ada debatnya, coba kita tonton bagaimana gestur mereka, dia itu janjinya itu rasional apa tidak. Adik-adik mungkin belum mampu nyampe ke pencernaan itu, tetapi bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya. Sehingga pemilih itu hadir itu tidak hanya dengan kekosongan, dengan fanatisme tinggi, tetapi hadir dengan pilihan yang cerdas. Karena kalau bicara partisipasi, zaman Pak Harto juga partisipasinya tinggi. Kalau bicara demokrasi, ya di Korea Utara pasti tinggi, karena ada akibat kalau dia tidak hadir dan tidak memilih. Jadi sebetulnya demokrasi itu tidak hanya menuntut partisipasi yang begitu maksimal, tetapi memang ada kecerdasan. Jadi sehingga memilih itu memang dia punya harapan ke pundak calon pemimpin kita ini yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Itu silahkan dipilih. Kemudian track recordnya juga kita bisa baca. Kalau dulu mungkin kita memverifikasinya agak susah, tetapi kalau sekarang kita dengan gampang. Jadi ini orang tua harus bijak menuntun anak-anaknya, putra-putri tercintanya agar dalam hal tahapan-tahapan ini bisa lebih mencerdaskan, karena sejatinya pemilu atau kampanye itu adalah ajang edukasi. Jadi memang kenapa penting itu politik itu? Karena seluruh kehidupan bahkan kematian pun ditentukan oleh politik. Hukum itu adalah kesepakatan. Dari siapa? Dari para elit politik kita yang sudah kita pilih. Jadi artinya betapa pentingnya kita memilih, betapa pentingnya kita hadir, karena nasib kita akan ditentukan oleh mereka. Jadi jangan sampai kita tidak hadir. Nah, kembali memang karena ini keragaman, kalau bicara keragaman memang Allah Subhanahu wa taala sudah juga menciptakan kita berbagai ragam macam. Di Al-Hujurat ayat 13 itu disampaikan kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar apa? Lita'aruf. Jadi supaya kita saling mengenal. Jadi memang itu sudah sunatullah. Sudah kadar kita memang diciptakan untuk berbeda. Hadir di sini ini oke punyanya Jambi, tapi yang hadir di sini saya yakin bukan orang Jambi doang. Saya NTB, Pak. Ya itu dia. Artinya kita bisa hidup rukun, bisa berdampingan karena apa? NKRI itu yang mengikat kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga dari segi bahasa, Allah juga sudah mengatur. Misalkan di Arum ayat 22 sudah diatur bahwa pakai bahasanya untuk kaumnya. Dan juga keragaman agama. Sudah juga diatur. Jadi paripurna. Dan itu tentu di agama yang lain pun pasti mengaturnya. Artinya kita sudah dibekali tidak hanya dengan hukum positif, tetapi juga dengan kaidah-kaidah keagamaan kita sudah dibimbing. Kemudian memang target kita adalah keamanan dan ketertiban, agar khususnya nanti di hari H tanggal 27 November itu kita bisa hadir dengan keadaan tenang, dengan keadaan tidak terintimidasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Kita juga memilihnya nanti suasana. Kalau tenang kan pasti tidak ada gangguan, itu akan enak. Nah, kewaspadaan ini mari kita jaga. Dan tentu menjaga ini tidak juga kita bebankan kepada pihak keamanan yang jumlahnya sangat terbatas, ke penyelenggara yang tadi juga sudah disampaikan, tiap kelurahan hanya satu, kalau di kelurahan ada 500 ribuan misalkan diawasi oleh satu orang, kan memang kita juga tidak arif lah, tidak bijak gitu. Artinya tugas kita bersama. Kemudian karena ini adalah ajang kontestasi itu kan artinya persaingan, berkompetisi, dan dibolehkan kita itu atau kandidat itu berkompetisi, dia itu silahkan berkonflik. Karena konfliknya legal. Konflik dalam rangka apa? Konflik ide, konflik gagasan, konflik misi-misi, dan lain sebagainya. Tetapi apa variabel yang di atas itu linier dengan pendukungnya? Nah ini yang kita khawatirkan, tidak linier. Kalau pasangan 1, 2, dan 3 mereka setelah debat ngopi bersama, selesai. Nah di bawahnya yang kita khawatirkan di samping kanan kiri kita. Nah inilah yang perlu mengedukasi, adalah kewajiban kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita hadir di siang menjelang sore hari ini,
kita juga bisa nanti menularkan pengetahuan-pengetahuan kita, apalagi senior-senior kami ini sudah berpengalaman lah di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Saya yakin akan bijak, akan disampaikan. Ini tujuan kita pada sore hari ini tentu difokuskan kepada adik-adik kita yang memang kadang-kadang memang kadar emosionalnya juga dengan usia segitu, ya kita kan dulu sempat juga ada di posisi itu. Tentu referensinya juga sangat terbatas, kemudian rasa gengsi dan lain sebagainya, sehingga mungkin sebagian ada yang cepat terpengaruh oleh hal-hal yang bisa juga menjerumuskan. Tetapi dengan hadirnya Bawaslu menyampaikan rambu-rambunya, mudah-mudahan ini juga menjadi pegangan kita. Hari ini kita di posisi kampanye. Kampanye ini memang riuh rendahnya tidak seperti kampanye zaman dulu, yang memang ada konvoynya dan lain sebagainya. Jadi potensi konfliknya luar biasa. Tetapi sekarang karena memang strateginya berbeda, tentu potensi-potensi kerawanannya juga akan berbeda. Pendekatan juga keamanannya juga akan berbeda. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan setiap tahapan yang rawan. Tentu yang pertama adalah tahapan kampanye. Kemudian masa tenang. Masa tenang itu dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Ya kan, walaupun itu kalau kata Bu Atik itu walaupun masa tenang, tetapi bagi mereka calon itu masa tidak tenang. Karena mereka juga, dan juga warga juga yang biasa kemarin nerima sembako juga masa tidak tenang juga. Kok sampai hari ini belum ada ya? Ya kan? Nah, itu yang mungkin perlu juga kita jadi betul-betul tidak tenang itu ada yang beberapa pihak ya, gitu kan. Kemudian juga saat pemungutan dan penghitungan suara, itu juga potensi kerawanan, ya kan, antara pendukung, saksi dan lain sebagainya. Ini juga rawan yang perlu kita sama-sama edukasi kepada masyarakat, karena yang menjadi saksi, menjadi tim kampanye juga kan dari masyarakat juga, sehingga kita bisalah menyampaikan. Kemudian juga pasca penetapan itu juga bisa berpotensi untuk terjadinya konflik. Nah, penyebab konfliknya macam-macam tentunya. Pertama, fanatisme yang berlebih. Jadi mau salah mau benar, pokok ya gitu ya, saya ngedukung si A tanpa syarat gitu kan. Padahal kan harusnya pakai syarat-syarat gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu kita juga sikapi dan kita sampaikan kepada, terutama kalau kanan kiri kita sudah diingatkan, insya Allah lah gitu kan. Kemudian juga hoax yang tadi juga sudah disampaikan, berita bohong, karena sekarang itu dengan teknologi yang tinggi, AI dan lain sebagainya, orang yang tadinya saya berpelukan dengan bapak, bisa diganti sayanya dengan perempuan. Ya, itu kan macam-macam kan. Itu kalau memang kita tidak cek and recheck juga bahaya. Kemudian juga ujaran kebencian, gitu kan. Ini juga membahayakan, dan ada akibat hukumnya yang memang dibidik oleh Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian kurangnya pengetahuan. Orang kita itu kan, saya lah terutama, saya lemah tentang literasi kita itu. Jadi malas membaca, apalagi dengan usia saya seperti ini, ya dengan alasan mata kurang jelas dan lain sebagainya. Udahlah malas gitu. Nah, ini dengan bahasa malas ini tentu juga berefek kepada sikap mental kita. Kemudian juga ketidakpuasan, kalau ada yang salah, dianggap salah, misalkan diduga melanggar, kemudian juga tidak di follow up secara baik oleh penyelenggara, itu juga akan menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian kecurangan, ya kan, intimidasi macam-macam, ya kan, itu. Kemudian juga netralitas penyelenggara, pemerintah dan sebagainya. Kemudian juga kalau zaman dulu akurasi data, kalau sekarang saya yakin akurasi datanya akan lebih baik lah dibanding dulu. Dibanding dulu itu kalau tahun 2007 belum difasilitasi boleh menggunakan KTP. Sehingga orang demo berduyun-duyun yang memang mereka tidak terdaftar. Tetapi kalau sekarang MK sudah mengeluarkan keputusan bahwa KTP juga diperbolehkan. Jadi agak ringan lah, walaupun waktunya tentu dibatasi setelah yang terdaftar selesai dari jam 12 sampai jam 1. Nah, ini juga perlu disampaikan juga informasi-informasi ini kepada masyarakat supaya
Mereka yang tidak terdaftar dan punya KTP ya tidak datang pagi-pagi gitu kan. Datang pagi-pagi dia ngamuk lagi. Kalau kata di running tag televisi boleh. Tahu-tahu di sini padahal itu juga ada aturannya gitu. Memang jenis konflik ini memang bisa konflik horizontal. Horizontal itu antara tim kampanye atau tim sukses dengan masyarakat. Atau juga dengan tim masing-masing tim kampanye. Kemudian juga secara vertikal bisa dengan penyelenggara, bisa juga dengan pemerintah. Kemudian apa upayanya untuk mencegah? Kita adalah kewajiban kita. Yang pertama tentu memelihara kondisi aman dan kondusif saat ini. Mari kita sama-sama jaga. Kemudian juga menumbuhkan sikap tenggang rasa. Bahwa tadi sudah disampaikan, ini memang kita beda. Lahirnya juga beda, background kita juga beda, dan macam-macam. Kemudian juga bertoleransi dan saling menghormati. Bahasa agamanya tasawuf. Gitu. Jadi kita menghargai perbedaan. Kemudian juga mengedukasi, salah satunya di forum ini. Kemudian juga membuat prosedur antisipasi. Jadi kita sebagai warga, kalau ada pelanggaran, harus kemana ini lapor. Jadi mungkin bisa juga lapor kepada petugas pengawas di kelurahan. Untuk itu mungkin mohon kepada pimpinan Bawaslu juga disebar itu nomor handphonenya petugasnya itu. Jadi jangan sampai ada yang melanggar itu ditindak dengan hukum masyarakat. Jadi harus ditindak dengan hukum positif gitu kan. Artinya mereka harus ada salurannya. Kemudian juga pemetaan rawan. Di jalur-jalur mana ini biasanya gitu kan, ada di sini ada sekretariat ormas yang mendukung salah satu, kemudian juga tidak hanya rawan konflik tetapi juga rawan misalkan banjir. Nah nanti TPS itu harusnya kalau ini banjir dipindah kemana, jadi harus ada alternatif. Kemudian juga penegakan hukum juga, dan ini koordinasi juga kita sebagai warga koordinasi dengan RT, RW, FKDM dan lain sebagainya agar hal-hal yang memang kita tidak inginkan atau hal yang kita inginkan bisa tercapai. Yang tidak kita inginkan tentu kita tidak ingin tercapai. Jadi sekali lagi ini adalah tugas kita bersama bahwa kita memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada di DKI ini berjalan damai, lancar, sesuai apa yang kita harapkan. Memang kedamaian dan ketertiban adalah prasyarat untuk menyelenggarakan pilkada yang bebas dan adil. Untuk itu mari kita jaga bersama agar suara yang aman memungkinkan partisipasi semua pihak dalam mendukung prinsip demokrasi partisipatif aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pilkada adalah toleransi. Dan ini juga ada salah satu dari mantan Presiden Amerika yang ke-40, Ronald Reagan, menyatakan bahwa perdamaian bukanlah tidak adanya konflik, melainkan kemampuan untuk menangani konflik dengan cara damai. Mantap. Burung pipit, burung nuri. Itulah nama-nama burung. Betul. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Makan durian bareng Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas sama Pak Rocky Gerung. Kayaknya sih begitu. Iya, logikanya sangat cantik. Spin dulu sekali. Oke, baik. Selanjutnya, nah, Kebon Sirih naik motor. Jangan lupa singgah di Cidurian. Terima kasih dari moderator atas materi yang sudah disampaikan. Ini gara-gara duduk di Jambi. Baik, Pak, para hadirin sekalian, peserta offline dan online, kita masuki dulu pemutaran spin yang pertama. Untuk hadiah tetap apar ya Pak? Maunya sih mobil, cuma apar. Jadi apar dulu baru mobilnya. Ya, Oke. Brosurnya aja dulu lah. Mobil. Yuk, lah. Ini udah diputer nggak? Kepelan amat. Kepelan. Nah, biar pusing dulu. Nggak ada nama saya di situ ya? Yes. Iya. Siapa? Neneng Tuti Alawia. We have a winner dari Jawa, Neneng. mana Neneng? Neneng dari mana Neneng?
Dulu. Hmm. Oh, Bu RT. Kepada Jangan-jangan istrinya Bang Budi enggak, bukan? Bu RT. Bu RT mana? Jadi Padang. Jati Padang. Iya, udah. Oke, selamat Bu Neneng. Tuti Alawiyah dari RT Jati Padang. Ya, Iya, tapi pasar Minggu ya. Ya, nanti dihubungi panitia Ibu Neneng. Mana Ibu Neneng? Ada? ya, Pak. Udah lewat. Baik, para peserta online sekalian, kita buka sesi tanya jawab, satu sesi untuk 3 penanya. Dipersilakan. Sebutkan nama dan asal. Kalau nggak ada lewat itu ya, chat adanya. Iya. Ya, dibaca. Dari chat? Ada dari chat? Baca. Saja langkah yang diambil oleh KPU untuk memastikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dalam Pilkada 2024. Dandi dari mana? Ya, oke, nggak apa-apa, ntar bisa kita ya. balas saja deh pakai chat dulu. Siapa yang menjawab, Pak? Bang, ini ya. Bang Yusuf Apa? aja. Tadi apa? Usaha ya tentang disabilitas ya? Iya, disabilitas. Disabilitas bagi disabilitas. Akses. Ya, akses. KPU ini bukan sok tahu ya, karena saya dulu saya membantu, mudah-mudahan ini tidak melenceng. Yang pertama, memang KPU itu di dalam kemarin melalui Pantarli mendaftar calon pemilih itu adalah di situ memang disediakan kolom jenis disabilitas warga. Nah, untuk apa? Paling tidak untuk pembuatan nanti TPS juga bisa dipertimbangkan yang aksesnya untuk mempermudah jalan masuk. Tetapi kalau yang untuk di kertas suara, sayangnya memang baru hanya tunanetra saja yang bisa dilayani secara maksimal. Untuk yang disabilitas yang lain belum sampai. Memang ada kendala zaman dulu itu, memang disabilitas itu kadang-kadang di warga kita juga tidak belum ada kesadaran untuk mau menulis bahwa misalnya keluarganya jenis disabilitasnya apa, sehingga itu juga membuat agak kesulitan bagi petugas-petugas gitu kan. Tetapi karena petugas itu adalah warga di situ, biasanya mengenal lah gitu kan, kalau yang masih tempatnya agak kampung. Tetapi kalau yang sudah elit-elit memang itu agak kesukaran. Tetapi ada usaha dari KPU, memang sudah ada daftar jenis disabilitas warga itu agar memudahkan nanti mungkin kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh KPU. Tetapi kalau untuk pembuatan TPS memang diusahakan bisa diakses secara mudah oleh penyandang disabilitas. Itu yang sudah dilakukan oleh KPU. Ya. Ada lagi, Kak? Ada lagi? Siswa-siswi SLTA, SMA dan SMK, pemilih pemula, ada pertanyaan? Jam rawan soalnya nih kan. Ini jam mau pulang. Iya, jam rawan. Harus ada pandangan terkait pilkada? Di kompleks saya Pak di data. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mbak Rusdi. Iya, saya hanya ingin bertanya saja. Untuk Ibu Ati ya, Atik. Ya. Masih online? Buat Masih online, Atik. Ya. Ditampilin. Keluar. Oh, udah Keluar. Tenang, ada Bu Yusuf, tenang aja. Iya. Ya, Bu Yusuf. Ketempuan. Kampung. Ya, harus nggak apa-apa. Ya, tapi Bapak ini juga bisa, karena saya terinspirasi dari penjelasan beliau. Urian beliau, narasi beliau ini cukup menarik dan logikanya itu yang saya membuat tersimak. Bukan hanya sekedar menyimak tadi, saya terkesimak. Terkesimak, bukan hanya sekedar menyimak. Ada
bukan satu sih sebenarnya. Beberapa permasalahan di ketika pemilu kada atau pemilu apa saja yang terjadi. Ada kita berbicara masalah ongkos politik dan money politik. Kadang-kadang kedua hal ini ada kesamaran atau mungkin sulit dibedakan. Eh, saya mencoba melaporkan bahwa dia money politik, ternyata ongkos politik. Lalu saya dituduh balik bahwa melakukan pencemaran terhadap laporan itu. Permohonan saya kepada Bapak adalah memberikan pemahaman tentang di mana benang merah antara ongkos politik dan money politik ini. Silakan. Saya ditanyanya agak berat banget. Enggak berat. Ini terima kasih Bapak Pak Rusdi. Pak Rusdi. Ini senior kami. Sebetulnya kalau beliau itu bukan belum atau tidak memahami, tetapi ingin juga berbagi dengan halayak bahwa bagaimana pemahaman antara ongkos dan juga yang diistilahkan money politik. Undang-undang itu tidak ada istilah money politik. Pertama, memang kalau di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu dulu ada juga per KPU diatur bahwa yang namanya masuk kata misalkan dalam kampanye itu pemilu sebelumnya 40 sampai 50 ribu. Misalkan kalau dalam kampanye karena ada snack dan lain sebagainya itu kalau dikonversi bisa mencapai 50 dan pemilu yang kemarin kalau tidak salah adalah 100 ribu. Jadi itu kategorinya adalah ongkos politik. Memberikan transportasi kepada mereka yang sudah terdata karena misalkan tim untuk mengumpulkan warga dengan sewa kendaraan itu masuk ke ongkos politik. Karena memang nggak mungkin orang datang ke satu tempat mereka jalan kaki kalau memang itu jauh. Jangan membayangkan di Jakarta. Kalau kita membayangkan di Kalimantan atau di daerah Jawa Barat pun yang itu tidak mungkin. Orang pesan itu sampai kalau tidak dihadirkan. Nah, biaya untuk truknya, sewanya itu termasuk juga ongkos politik. Yang dinamakan money politik itu dikategorikannya adalah saat mereka menawarkan visi misinya ada embel-embelnya. Gitu. Jadi kalau kemarin memang menurut pengalaman kami, saya ini kalau bicara jadi penyelenggara hampir sudah 15 tahun dan kemarin yang sudah saya tidak. Memang kemarin agak luar biasa. Yang dikategorikan money politik itu karena memang transaksional betul. Bahkan satu keluarga itu sempat saya coba bukan survei, tetapi saya ingin memastikan di keluarga ini saya bertamu kok ada 7 kantong berbeda-beda. Padahal dia keluarganya cuma 3, yang punya hak suara cuma 2. Saya tanya ini, ya pokoknya diterima aja, gitu kan? Berarti untuk membaginya juga 2 suara kepada 7 itu udah tidak mungkin kan kalau mau adil gitu. Nah itu mungkin salah satu apa yang dikategorikan money politik karena menjanjikan untuk memilih atau tidak memilih itu kan tadi yang di pasal 185 itu A memang kalau di undang-undang pilkada ini dijerat tadi hukumannya luar biasa berat gitu. Tapi memang ini agak berat harus di tugas kita ini. Di satu sisi penyelenggara, tokoh, bahkan pemerintah mengedukasi masyarakat untuk tidak mau dibeli. Karena hanya 100 atau 200 ribu dalam 5 tahun. Kalau dibagi per hari, berapa itu? Tetapi saya coba berkeliling di daerah, miris juga. Karena apa? Di satu sisi ingin kita mengikis yang namanya money politik, tetapi di pemilihan kepala desa, itu tidak dilarang, bahkan di tata tertibnya membolehkan. Saya sempat pernah baca di beberapa kepala desa, bahkan kalau daerah Karawang dan lain sebagainya itu tinggi biaya politiknya itu, gitu kan. Nah itu agak kontradiktif antara niat kita di atas untuk memberi edukasi supaya tidak transaksional, tapi di sisi lain yang di grassroots benar adalah mempraktekkan itu. Padahal kalau kita ditarik ke agama gitu kan, nah itu juga kan berat tensinya gitu lah. Ini memang tugas kita ke depannya mungkin saya kira kalau ini didengar oleh seluruh elit supaya juga kalau ada pemilihan kepala desa itu juga itu coba dilarang. Karena saya baca tata tertibnya boleh gitu. Aduh, itu nggak bisa dijerat gitu kan. Jadi itu kontradiktif antara niat kita di atas untuk
paling tidak meminimalisir. Dan itu dipraktekkan betul. Mungkin Pak Rusdi kalau pingin nyalon kepala desa, kalau tidak punya uang 500 juta ya jangan nyalon lah. Itu sekarang. Karena apa? Kalau bicara yang resminya, ada sebagian itu dimintakan oleh panitia, misalkan setor 10 juta misalnya. Untuk apa itu? Untuk tadi. Jadi panitianya itu nyiapin kendaraan, mau pendukung siapapun boleh naik, tetapi dibayar oleh calon. Nah, tetapi yang masuk kategori money politik, nah itu tadi pas mau masuk ke jalan yang bercagak begitu, ada panitia yang tim suksesnya dibagi amplop. Nah, itu yang money politiknya. Kalau yang tadi mungkin sah karena itu sudah disepakati bersama. Nah, itulah mungkin supaya kita gambarannya bisa dicerna. Beliau itu nanya bukan berarti beliau tidak paham, tetapi ingin dipahami oleh seluruh kita yang hadir maupun dari. Saya kira itu. Terima kasih banyak, Pak. Jadi nanti kesempatan besok narasumber ada 4 gitu ya. Itu langsung Pak Rusdi. Oh, boleh. Gantian. Spin lagi atau Spin ya. spin lagi? Ya. Ya, terima kasih yang sudah bertanya dan yang online tadi sudah dapat apar. Untuk offline ucapannya terima kasih. Yang bertanya offline. Baik, kita putar spin yang kedua. Saya dapat hadiah dong, Bu Kade. Masa nggak dapat nih? Kepelin. Nih. Rinjani Ayu Prasasti. Bukan. Gue Rinjani namanya soalnya. Joy. Ya, selamat Rinjani SMK 43 Jakarta. Ya, nanti dihubungi oleh panitia untuk mengambil hadiahnya. Boleh, Pak? Setelah itu ya, penyerahan kita. Iya, setelah Ya, acara. oke. Baik, terima kasih para peserta sosialisasi pemilu kada tahun 2024. Ya, baik yang offline dan online kepada camat, lurah, dan juga Bapak Ibu yang lain, juga kepada siswa-siswi SLTA dan SMK yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini secara online. Semoga apa yang kita peroleh dapat menjadi gambaran kepada kita sebagai pemilih pada pemilu kada tanggal 27 November nanti. Intinya adalah bahwa pilihlah sesuai hati nuranimu, bacalah siapa yang akan kamu pilih dari 3 paslon yang ada. Singkatannya hebat-hebat itu dari nomor 1, nomor 2, dan 3 punya singkatan yang hebat. Kemudian jangan lupa juga hindari money politik ya Pak, atau amplop. Hindari amplop tapi isinya ya. Ayo, amplopnya boleh dibuang isi. Enggak ya, enggak boleh. Oke. Baik, terima kasih Bu Saraswati. Mari kita belajar berpolitik yang bersih dan baik, karena pemilu kada adalah pelajaran untuk kita para pemilih pemula untuk memilih siapa yang akan kalian percaya untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Ya, silakan. Perbedaan bukanlah api yang menimbulkan perpecahan, melainkan pelita yang menerangi jalan menuju perdamaian. Pilkada Damai hadir sebagai panggung toleransi dan sarana merawat kebinekaan. Baik, dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Jambi, kami sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa di roadshow sosialisasi pemilu kada tahun 2024 selanjutnya.
Pergi keluar tidak pamitan, pulang-pulang sudah malam. Terima kasih. Kami haturkan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Wali Kota. Ya, kita lanjutkan penyerahan piagam dari iya, iya. Pas udah selesai suruh milih. Udah dibutuhin. Foto bareng aja lah. Foto bareng sekalian. Foto bareng sekalian. Iya, serah dulu. Foto bareng. Senyumnya mana? Dari tangannya. Abang sini bang. Ya. Weli. Hyundai. Honda aja. Enggak nanti aja. Nanti ada waktunya.